Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembagian polinomial. Sebelum kita masuk ke pembagian polinomial dengan menggunakan metode Horner, terlebih dahulu yang perlu kalian ingat adalah suatu persamaan polinomial bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti berikut. Fx sama dengan Gx kali Hx tambah Sx, di mana Fx merupakan polinomial, Gx merupakan pembagi polinomial, kemudian Hx merupakan hasil bagi, dan Sx merupakan sisa. Jadi pada dasarnya semua persamaan polinomial bisa dituliskan dalam bentuk ini. Polinomial sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, dalam persamaan ini, kita bisa mendapatkan aturan mengenai derajat. Aturannya sebagai berikut. Polinomial sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Dari sini, jika polinomialnya berderajat n, kemudian pembaginya berderajat m, dengan ketentuan m kurang dari n atau derajat dari pembagi selalu kurang dari derajat polinomial, maka yang kita peroleh adalah derajat hasil bagi akan sama dengan n dikurangi m, atau derajat polinomial dikurangi dengan derajat pembagi. Kemudian, derajat sisa akan sama dengan m dikurangi 1 atau derajat pembagi dikurangi 1. Nah, dengan demikian kita akan dapat menentukan derajat dari polinomial, hasil bagi, pembagi, dan sisanya. Yang perlu kalian ingat juga, sisa ini derajat yang didapatkan di sini itu merupakan derajat paling tinggi. Artinya contoh, misalkan polinomialnya berderajat 3, pembaginya berderajat 1. Kemudian hasil baginya berderajat n dikurangi m, polinomial dikurangi pembagi, 3 dikurangi 1, jadi hasil baginya berderajat 2. Maka sisanya akan berderajat m kurang 1, paling tinggi m kurang 1. Yaitu derajat pembagi, derajat 1 kurang 1 berarti derajat 0 atau berupa bilangan. Jadi ketentuan ini berlaku seperti itu. Ini bisa kita gunakan setiap kali kita ingin mengecek apakah jawaban yang kita dapatkan itu benar atau enggak. Jadi ini akan memberikan gambaran benar atau enggaknya. Kita lanjutkan dengan contoh. Contoh yang pertama, diketahui polinomial Px berderajat 8 dan Qx berderajat 2. Derajat hasil bagi dari pembagian polinomial Px oleh Qx adalah, jadi di sini polinomialnya Px, pembaginya adalah Qx, kita misalkan ada hasil bagi yakni Hx dikali hasil bagi ditambah sisanya Sx. Dibilang di sini derajat dari polinomialnya adalah 8. Kemudian derajat dari pembaginya adalah 2. Ditentukan derajat hasil bagi dari pembagian Px oleh Qx. Derajat hasil baginya berapa? Derajat hasil bagi yakni n dikurangi m, yakni 8 dikurangi 2. Jadi derajat hasil bagi, derajatnya Hx akan sama dengan 6. Jadi derajat Hx adalah 6, atau pangkat tertinggi dari polinomial Hx hasil bagi yakni 6. Derajat sisanya berapa? Kalau seandainya ditanya derajat sisa adalah derajat pembagi, paling tinggi adalah derajat pembagi dikurangi 1. Jadi paling tinggi derajat pembagi m dikurangi 1.
Jadi paling tinggi adalah 1. Jadi bisa jadi sisanya itu berderajat 1 atau dia itu merupakan suatu bilangan. Jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Polinomial Px berderajat 12 dibagi oleh polinomial Qx berderajat 3. Diperoleh hasil bagi Hx dengan sisa Sx. Derajat Sx yang mungkin adalah berapa? Nah, jadi di sini polinomialnya adalah Px. Kemudian pembaginya adalah Qx. Hasil baginya Hx ditambah sisanya Sx. Polinomialnya berderajat 12. Kita misalkan n. Kemudian pembaginya berderajat 3. Maka kita akan peroleh hasil baginya berderajat n dikurangi m. 12 dikurangi 3, yakni berderajat 9. Jadi derajat hasil bagi yakni 9. Kemudian derajat sisanya berapa? Derajat sisa paling tinggi yakni derajat pembagi dikurangi 1. 3 kurang 1 berderajat 2. Jadi itu yang kita peroleh. Setelah kalian memahami mengenai aturan derajat dari polinomial, pembagi, hasil bagi, dan sisa, nah, kita akan lanjutkan dengan pembagian polinomial. Ada 2 cara yang bisa kita tempuh untuk menentukan hasil dari pembagian suatu polinomial. Jadi caranya bisa kalian menggunakan cara bersusun, seperti yang kita lakukan di SD atau SMP, jadi menggunakan cara susun. Atau kita juga bisa menggunakan cara skema Horner atau pembagian sintesis. Atau mungkin materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai metode Horner, sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah, perhatikan bentuk dari pembaginya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Horner, perhatikan bentuk dari pembaginya. Ada 3 macam bentuk pembagi yang perlu untuk diperhatikan ketika kalian ingin menggunakan metode Horner. Jadi yang pertama, ketika pembagi polinomialnya bentuknya adalah X min K. Yang kedua, AX plus B. Yang ketiga adalah bentuknya polinomial berderajat 2. Jadi pembaginya berbentuk kuadrat. Persamaan kuadrat ini. Jadi untuk materi polinomial, pada pembagian polinomial ini dibatasi 3 bentuk pembagi sampai ke bentuk pembagi persamaan kuadrat. Kalau lebih dari itu, seandainya ada pertanyaan, bagaimana kalau pembaginya itu berderajat lebih dari 2? Apa yang saya lakukan? Pakai bersusun. Jadi ini merupakan pilihan, yang mana saja boleh kalian gunakan. Pada materi ini, kita akan fokus kepada bagaimana menggunakan metode Horner dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, kita mulai dengan materi yang pertama. Yang pertama, pembagi polinomialnya oleh X dikurangi K. Jadi bentuk pembaginya adalah X min K. Di sini fx sama dengan X min K kali Hx plus Sx. Jadi polinomial sama dengan pembagi yang bentuknya X min K dikalikan dengan hasil bagi ditambah sisa. Dari sini kita akan peroleh ketentuan sebagai berikut. Jika pembaginya X min K, maka hasil baginya yakni derajat hasil bagi, yaitu derajat polinomial dikurangi dengan derajat pembagi, yaitu X min K. Jadi nanti dapat dipastikan derajat hasil baginya itu pasti derajatnya polinomial kurang 1.
Jadi kalau pembaginya X min K, hasil baginya pasti derajat polinomial dikurangi 1. Kemudian bagaimana dengan sisanya? Sisanya kalau kita cek derajatnya, derajat dari sisanya kalau pembaginya X min K, yakni derajat pembagi X min K dikurangi 1. Karena pembaginya X min K, maka derajatnya 1. Karena dia bentuknya linear. 1 kurang 1, 0. Berarti nanti sisa yang kita dapatkan oleh pembagi X min K pasti selalu berupa bilangan real. Atau dia berupa bilangan. Sehingga Sx sama dengan Fk. Jadi bisa dicari dengan substitusi atau Horner. Kita fokuskan saja ke Horner. Nah, agar lebih jelas, kita masuk saja ke contoh. Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian polinomial berikut. 5x pangkat 3 dikurangi 14x kuadrat dikurangi 6x plus 9 oleh x min 2. Kita akan gunakan metode Horner. Jadi yang pertama kita tuliskan koefisiennya. 5, koefisien dari polinomialnya ya. 5, negatif 14, negatif 6, 9, kita tuliskan bagannya. Kita Hornerkan dengan x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Turunkan bilangan pertama, 5 kali 2, 10. Tambahkan negatif 14, min 4 kali 2, negatif 8. Kita jumlahkan negatif 12. Negatif 14, kita kali 2, negatif 28, ditambahkan 9 menjadi negatif 19. Yang mana merupakan hasil bagi dan sisanya? Nah, yang ini merupakan sisa. Yang ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Terus bagaimana cara menuliskannya? Nah, hasil baginya yang kita peroleh yakni, kita ingat dulu yang di sini. Hasil bagi derajatnya adalah derajat polinomial kurang 1. Pada masalah ini derajatnya derajat 3 polinomialnya. Kurang 1 berarti derajat 2. Jadi Hx ini pasti berderajat 2. Kita mulai dari derajat 2-nya. Sehingga 5 ini adalah koefisien dari x kuadrat karena hasil baginya berderajat 2. Selanjutnya negatif 4 adalah koefisien dari x dan negatif 14 adalah konstantanya. Itu merupakan hasil baginya. Kemudian sisanya adalah Sx sama dengan negatif 19. Jadi ini merupakan hasil yang kita peroleh dengan menggunakan metode Horner. Kalian juga bisa tuliskan dalam bentuk persamaan ini ya. Jadi bisa ditulis polinomial sama dengan hasil bagi sama dengan pembagi x min 2 kali hasil bagi 5x kuadrat min 4x min 14 ditambah sisa negatif 19. Boleh juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Pada materi yang kedua, pembagian polinomial oleh AX plus B. Jadi bentuk pembaginya berupa AX plus B. Kita bisa tuliskan dalam bentuk fx sama dengan polinomial sama dengan pembagi AX plus B kali hasil bagi yaitu HX dan sisanya adalah SX. Nah, hasil bagi yang nanti kita peroleh yakni HX per A. Jadi setelah kalian dapat koefisien-koefisien hasil baginya nanti harus kalian bagi dengan A dulu. Karena bentuknya AX plus B. Bagaimana dengan sisanya? Sisanya yakni Sx sama dengan F min B per A. Nah, ini juga
nanti bisa kita perlihatkan dengan Horner. Kita langsung saja coba menggunakan Hornernya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial berikut. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 4x min 7 oleh 2x plus 1. Yang kita lakukan juga sama seperti sebelumnya. Kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari setiap variabelnya. Yang pertama 2, kemudian 5, kemudian negatif 4, kemudian negatif 7. Setelah itu kita tuliskan pembaginya. 2x plus 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan pindah ruaskan menjadi negatif 1/2. Kita mulai Hornerkan. Turunkan 2 kali negatif setengah berarti negatif 1. Tambahkan 5 berarti 4. Kemudian kalikan negatif setengah negatif 2. Kita jumlahkan negatif 6. Kita kalikan lagi 3. Kemudian ditambah negatif 7 negatif 4. Sehingga yang kita peroleh ini koefisien dari hasil bagi nanti, dan ini adalah sisa. Jadi sisanya yang kita peroleh yakni Sx sama dengan negatif 4, dia berupa bilangan. Kemudian kemudian hasil baginya, hasil bagi yakni Hx dibagi A. Hx-nya apa? Ini derajat 3, polinomialnya berderajat 3, pembaginya derajat 1, maka Hx ini berderajat 2. Derajat polinomial dikurangi derajat pembagi. 3 kurang 1, berarti hasil bagi derajat 2. Kita mulai dari 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Dibagi dengan A. A-nya yang mana? Lihat bentuk pembagi. Ini kita padankan dengan AX plus B. Sehingga kita peroleh A-nya 2. Sehingga untuk menentukan hasil bagi, Hx ini dibagi 2. Sehingga jadinya 2/2x kuadrat 4/2x dikurangi 6/2. X kuadrat 2x min 3. Jadi ini merupakan hasil baginya dan ini merupakan sisanya. Jadi demikian materi yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan materi yang terakhir. Materi yang terakhir yakni mengenai pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2. Jadi bentuk pembaginya adalah berderajat 2. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini selaku pembagi. Kemudian hx hasil baginya, sx merupakan sisanya. Misalkan pembaginya yakni ax kuadrat plus bx plus c dapat difaktorkan menjadi bentuk ax min k1 kali x min k2. Yang perlu kalian ingat di sini adalah metode Horner ini untuk pembagi polinomial berderajat 2 akan bisa digunakan. Jadi Horner bisa digunakan pada bentuk pembagi berderajat 2 jika pembaginya sendiri bisa untuk difaktorkan. Jadi kalau pembaginya tidak bisa difaktorkan, jangan paksakan menggunakan Horner, tapi beralihlah menggunakan bentuk susun. Jadi beralih menggunakan cara susun, seandainya pembaginya tidak bisa difaktorkan. Nah, hal yang perlu untuk kalian perhatikan adalah hasil baginya nanti berupa Hx per A, sama seperti bentuk pembagi Ax plus B. Sisanya adalah S2 kali X min K1 tambah S1. Jadi, sisa kedua kali
pembagi pertama ditambah S1. Kenapa bisa muncul sisa 1, sisa 2? Atau pembagi pertama, pembagi kedua? Karena nanti ketika kita menggunakan Horner, Hornernya menjadi Horner bersusun. Horner tingkat 2. Atau ada 2 tingkatan Horner. Nah, biar tidak bingung, kita langsung contohkan saja. Tentukanlah hasil bagi dan sisa polinomial berikut. Nah, ini contoh dari pembagian polinomial berderajat 2. Jadi pembaginya derajat 2, namun pembaginya ini tidak bisa difaktorkan. Jadi kalian diberikan polinomial 8x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 9x min 6. Kemudian dibagi oleh 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, yang perlu kita cek pertama adalah pembaginya sendiri. Apakah dia bisa difaktorkan? Cara ngeceknya kita cukup cari diskriminannya. Kita cek diskriminannya B kuadrat min 4AC. Berarti min 3 kuadrat min 4 kali 2 kali 5. 9 dikurangi 40 jadi negatif 31. Diskriminannya sendiri kurang dari 0. Ini berarti dia tidak bisa difaktorkan. Nah, jangan paksakan menggunakan Horner untuk kasus seperti ini. Kita akan gunakan cara susun untuk menyelesaikannya. Jadi kita gunakan susun. Pertama, tuliskan polinomialnya 8x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 9x min 6. Kita bagi dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Kita lakukan susunnya. Yang pertama, ini berarti 4x kuadrat kali ini 8x pangkat 4 negatif 12x pangkat 3 ditambah 20x kuadrat. Kita kurangi, ini habis. 4 dikurangi negatif 12 berarti 16x pangkat 3. Kemudian ini berarti negatif 18x kuadrat. Kita turunkan negatif 9x. Kemudian ditambah 8x kali ini 16x pangkat 3. 8 kali 3 negatif 24x kuadrat. Ditambah 8 kali 5 40x. Kita kurangi, habis. Ini jadinya 6x kuadrat. Kemudian dikurangi 49x dikurangi 6. Ini berarti plus 3. 6x kuadrat negatif 9x tambah 15. Habis, ini jadinya negatif 40x negatif 21. Jadi ini adalah hasil baginya, ini adalah sisanya. Jadi hasil baginya nanti 4x kuadrat plus 8x plus 3. Kemudian sisanya adalah negatif 40x negatif dikurangi 21. Jadi ini seandainya soalnya itu pembaginya berderajat 2 dan dia tidak bisa untuk difaktorkan. Jadi kita gunakan metode susun atau cara bersusun. Bagaimana kalau dia pembaginya bisa untuk difaktorkan? Kita bisa menggunakan susun juga, namun bisa juga menggunakan metode Horner. Nah, bagaimana jika kita terapkan Horner untuk soal berikutnya? Nah, soal berikutnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian berikut ini. 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 tambah 5x dikurangi 4 dibagi oleh x kuadrat min 4.
Perbedaannya dari soal sebelumnya, pembaginya di sini bisa untuk difaktorkan. Makanya dari soal ini kita bisa gunakan metode Horner. Kita akan coba menggunakan Horner. Yang pertama dilakukan adalah kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan polinomial ya. 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x min 4. Jadi ini saya misalkan polinomialnya adalah fx. Jadi fx adalah ini. Kemudian kita bisa tuliskan fx sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Pembaginya sendiri adalah x kuadrat min 4. Sehingga bisa kita tulis x kuadrat min 4 kali hx tambah sisa. Yang kita lakukan pertama adalah kita faktorkan dulu pembaginya. X min 2, X plus 2. Nah, kita akan Hornerkan 2 kali polinomialnya. Pertama kita Hornerkan dengan ini. Yang kedua kita Hornerkan dengan ini. Jadi pertama dengan x min 2, yang kedua dengan x plus 2. Jadi kita mulai untuk menghornerkan. Tulis koefisien-koefisien polinomialnya 2, negatif 3. Di sini kuadratnya tidak ada, berarti kita isikan 0. Kemudian 5, negatif 4. Kita Hornerkan pertama dengan x dikurangi 2. Sama dengan 0, x sama dengan 2. Kita Hornerkan 2, 4, 1, 2, 2, 4, 9 kali 2, 18 kurang 4, 14. Inilah sisa pertama. Selanjutnya kita Hornerkan lagi dengan x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Di sampai 9 saja, sampai bilangan 9 aja. 14-nya ini udah enggak kena penghorneran lagi. Jadi kita Hornerkan. Turunkan 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif 3, 6, 8, negatif 16 tambah 9 negatif 7. Ini merupakan sisa kedua. Jadi kita peroleh sisa keduanya negatif 7. Ini yang disebut dengan pembagi pertama. Pembagi pertama. Ini pembagi kedua. Saya istilahkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hasil bagi dan sisanya? Hasil baginya yakni hx per a. Hx-nya kita peroleh adalah di sini polinomialnya berderajat 4, pembaginya berderajat 2, maka hasil baginya berderajat 4 kurang 2, berderajat 2. Berarti ini mulai dari 2x kuadrat negatif 3x plus 8. A-nya adalah bilangan yang ada tepat di depan pemfaktoran. Karena di sini bilangannya 1, atau tidak tertulis di sini ada 1 ya, tapi tidak ditulis, jadi dibagi 1 sehingga hasilnya 2x kuadrat negatif 3x plus 8. Terus sisanya berapa? Sisanya kita gunakan ketentuan yang tadi, yakni Sx sama dengan sisa 2 kali pembagi pertama tambah sisa 1. Kita tuliskan sisa kedua negatif 7
dikali pembagi pertama. Pembagi pertamanya X dikurangi 2. Ditambah sisa pertama 14. Negatif 7X plus 14 tambah 14. Negatif 7X plus 28. Jadi ini adalah sisanya. Nah, demikianlah materi kita. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dengan mudah kalian pahami. Jadi, terus dukung video-video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share video-video ini ke teman-teman kalian. Demikian dulu materi kali ini. Dah.